Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya teman-teman apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jika saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya dengan pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, semangat sekali ya teman-teman pada hari ini. Sebelumnya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Penguliu. Kalian bisa panggil dengan Kak Bena. Halo Kak Bena. Karena saya sudah melakukan perkenalan, alangkah baiknya teman-teman semua juga melakukan perkenalan dengan saya dan teman-teman yang ada di kelompok ini. Bisa? Bisa. Sebelum teman-teman melakukan perkenalan, saya mau tahu karakteristik teman-teman dan hobi teman-teman. Jadi misalnya begini, saya Maharani Putri Penguliu, karakteristik saya pemarah, hobi saya bermain bulu tangkis, seperti itu. Bisa ya? Bisa? Ya, bisa. Dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Andrianti Amune, karakteristik saya penyabar. Terus hobi saya games. Ternyata Anggrianti ini penyabar ya orangnya. Oh iya Bu. Ya, disilahkan yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Damkua, biasa dipanggil Dila. Karakteristik saya itu ceria. Hobi memasak. Ternyata jago memasak. Kapan-kapan kita mencoba makanannya si Dila. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Mediman Sriwanti Hapili. Karakteristik saya penyabar lah. Baru hobi saya main HP. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadila atau biasa dipanggil Fat. Karakteristik saya itu pendiam. Hobi menyanyi. Oke. Sudah tahu kan karakteristik masing-masing, hobi masing-masing. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan perkenalan, alangkah baiknya jika kita sudah mau masuk terlebih dalam, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, dipersilakan kepada saudari Anggrianti. Baik teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Alhamdulillah doa telah selesai ya. Semoga kegiatan kita selanjutnya akan diberkahi dan mendapat keridhaan dari Yang Maha Esa. Amin. Ya, karena tadi saya belum mengapresiasi teman-teman, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau hadir duduk di sini tanpa ada keterpaksaan dari siapapun, insya Allah. Dan saya harap teman-teman semua bisa berpartisipasi secara aktif. Bisa? Bisa. Oke, karena saya lihat dari pertemuan dari awal tadi wajahnya teman-teman agak sedikit tegang. Kita rilekskan kembali dengan ice breaking. Bisa? Bisa. Bagaimana kalau kita menyanyi? Bisa Bu. Oke. Jadi kita akan menyanyi lagu Di Sini Senang. Tahu kan lagu itu? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
ice breaking. Iya dong. Karena kita sudah melakukan perkenalan, doa, kemudian ada ice breaking. Teman-teman tahu tidak tujuan kita mau ngapain di sini? Belum. Bertanya-tanya. Ya. Kamu nanya? Iya. Oke, serius ya. Jadi tujuan kita kali ini melakukan konseling kelompok. Teman-teman sudah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Jika belum, baiklah saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok di sini proses bantuan yang menyelesaikan permasalahan individu tapi diselesaikan secara berkelompok yang diberikan oleh seorang konselor. Konselor itu bisa dikatakanlah saya dan kepada seorang konseli. Konseli itu dikatakanlah sebagai kalian. Jadi berhubung tema kita kali ini yaitu penerimaan diri, jadi teman-teman semua diharapkan mampu mengembangkan sikap penerimaan diri dengan baik atau secara positif. Kemudian konseling kelompok ini ada peraturan-peraturan atau asas-asas yang harus kita harus tepati. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman semua di sini diharapkan mampu menjaga informasi, tidak membeberkan informasi di luar sana ketika sudah keluar dari ruangan ini. Teman-teman mampu menjaga rahasia satu sama lain, bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Kemudian ada asas kesukarelaan. Teman-teman diharapkan mampu secara sukarela mengeluarkan semua pendapat yang ada di pikiran teman-teman, di dalam hati teman-teman yang teman-teman rasa itu menjanggal. Harap teman-teman mengemukakan di kelompok ini. Bisa? Teman-teman tidak perlu takut karena sebelumnya kita sudah ada asas kerahasiaan. Kemudian ada keterbukaan. Ini mungkin 11-12 dengan sukarela teman-teman sudah mau duduk di sini, kemudian terbuka dengan kita semua, itu sudah asas-asas yang perlu kita tepati. Teman-teman janji atau sepakat untuk menaati peraturan itu? Sepakat. Sepakat. Sudah mana ini? Oh, Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita sepakat waktu kita selama melakukan konseling pada hari ini berapa menit? 45 menit bisa? Bisa. Oke, seiring berjalannya waktu kita sepakat 45 menit ke depan ya melakukan konseling pada kali ini. Selanjutnya teman-teman di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok ini dengan teknik reframing. Teman-teman tahu apa itu teknik reframing? Belum. Jadi teknik reframing itu mengubah sudut pandang teman-teman dari yang negatif menjadi positif. Jadi apapun perilaku yang teman-teman rasakan sekarang, yang teman-teman rasa itu negatif, di teknik ini teman-teman diharapkan membingkai semua perilaku itu dengan perilaku yang positif, yang mengubah yang jadi dari negatif menjadi yang positif. Paham? Oke. Saya akan menjelaskan lagi tujuan kita di sini, yaitu teman-teman diharapkan mampu mengembangkan sikap penerimaan diri. Bisa ya? Oke, bisa. Selanjutnya, teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke, siap ya. Selanjutnya, tidak ada yang ingin ditanyakan tentang tahap tadi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Saya harap teman-teman mampu berpartisipasi lagi di tahap selanjutnya. Ya. Oke. Karena kita di sini melakukan konseling kelompok, ada masalah-masalah yang harus kalian ungkapkan. Kira-kira masalah siapa yang mau mengungkapkan duluan? Yang mau diungkapkan duluan? Siapa? Ini kan tentang penerimaan diri. Jadi teman-teman itu dikatakan menjelaskanlah, saya tidak menerima diri saya karena ini. Lebih jelasnya kepada teman-teman semua, siapa yang mau duluan? Oke, jika tidak ada yang ingin secara sukarela, maka saya akan tunjuk. Saya, Ibu. Oke. Saya tidak menerima diri itu karena saya
kalau diejek pendek. Oke, diejek pendek. Jadi saudari Anggi tidak terima ya, tidak terima dengan kondisi tubuh yang seperti ini. Oke, selanjutnya masalah siapa? Oke, yang di sebelahnya saja deh, supaya bergiliran seperti ini. Ayo, Dila. Kalau saya itu karena penyakit. Oke, penyakit ya. Selanjutnya, Oh, saya. iya. Mungkin kalau saya tidak bisa menerima diri saya karena banyak yang bilang saya itu banyak cowok. Oke, banyak cowok ya. Sebenarnya tidak banyak cowok, cuma satu. Oke, selanjutnya saudari Pan. Saya merasa insecure karena Karena apa? terlalu kurus. Ya. Cuma itu. Suka mau kasih goreng tapi mau goreng. Oke. Jadi teman-teman sudah mengungkapkan masalah teman-teman itu yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Kira-kira dengan masalah itu dari saudari Anggi, apa yang mengganggu sih? Apa atau imbasnya ke hal yang mana? Misalnya saudari Anggi tidak menerima diri Anggi karena begini, kemudian Anggi ingin melakukan sesuatu karena tidak terima dengan diri yang seperti ini. Alhamdulillah belum terpikir di situ Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Kalau Dila? Kalau Dila mungkin karena saya berpenyakit nih, jadi saya mungkin mengakhiri hidup begitu. Mungkin kepikiran pasrah atau apa? Ada sih. Oke, ada ya. Kalau Mei? Mungkin karena sering dikatakan banyak cowok, Mei, saya akan bunuh orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ada? Alhamdulillah tidak ada, cuman saya jaga pendam begitu. Oke, jaga pendam ya. Iya. Kalau Pak? Kalau saya sudah melakukan apa yang bikin goreng. Oke, bikin gede tapi tidak ada hasil. Oke. Jadi karena Ibu lihat dan Ibu amati, teman-teman sepakat kira-kira masalah siapa yang ingin dibahas? Si Pandira. Oke. Kalau kalian berdua masalah siapa yang perlu dibahas? Tidak. Tidak yang semua. Kita baik dokter. Nanti terlalu bagaimana? Oke, Dila jawab. Gimana itu? Oke, jadi kita sepakat masalahnya Dila yang akan kita bahas ya. Kita akan mencoba menggali lebih dalam apa yang sebenarnya sih apa yang dirasakan Dila itu. Oke, teman-teman sepakat masalah Dila yang akan dibahas duluan? Sepakat. Oke, karena teman-teman sepakat, saya akan bertanya kepada saudari Dila, apakah Dila sepakat masalahnya dibahas duluan? Oke, sepakat ya. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Dila, dari masalah yang saudari Dila ungkapkan tadi, sebenarnya itu memiliki tujuan yang positif atau tujuan yang negatif di kehidupan Dila? Maksudnya? Kayak gara-gara masalah ini saya jadi begini, gara-gara masalah ini yang saya rasakan. Negatif sih. Ya, seperti apa? Mungkin sedikit terbuka dengan Kurang kami. tidur, Iya. bayi habis. Eh, Tugas tapiaro. Oke. Mungkin dari itu ya, dari beban, mungkin kan bisa dikatakan bahasa-bahasa sekarang beban keluarga atau kuliah yang sangat padat. Kira-kira saudari Dila, apakah karena penyakit itu ada perilaku-perilaku yang muncul yang sebelumnya tidak ada? Perilaku. Ya kan, marah-marah tidak jelas, Iya. ada kan. Kemudian apakah saudari Dila ingin mengubah perilaku itu? Ada sih. Cuman tidak bisa. Oke, belum bisa dikatakanlah pikiran saudari Dila ini negatif ya tentang
penyakit yang datang itu karena belum bisa diterima. Kira-kira dari teman-teman yang lain ingin memberikan masukan apa terhadap Dila? Mungkin dari Anggi, motivasi atau kata-kata semangat. Buat saya Bu, dia itu mesti berpikir yang positif. Semua kan kita kan manusia, jadi kita itu mempunyai masing-masing ujian. Jadi mana mungkin Tuhan bakal kasih ujian yang lebih dari luar keterbatasan kita individu sendiri. Oke. Cuma itu sih Ibu. Kalau dari yang lain, Meilan mungkin? Kalau saya sih setuju apa kata Anggi, karena semua penyakit itu kan memang datang dari Allah. Kita tidak bisa menghindar itu penyakit apa. Kan ajal itu hanya Allah yang menentukan, bukan kita sendiri. Mungkin hanya itu Bu. Kalau dari Pak? Semangat. Oke. Mungkin sedikit singkat tapi itu bermakna. Oke. Jadi kalau dari saudari Dila, karena berbicara dengan diri sendiri, Karena oke. Apakah bisa kita coba di sini? mau. Tidak, maksudnya saudari Dila saya minta untuk menarik nafas yang panjang, merilekskan, kemudian menemukan dua sisi yang positif dan negatif di dalam diri, kemudian berdiskusi satu sama lain. Seharusnya yang negatif itu dibungkus oleh yang positif. Bisa? Oke. Tapi kita sama-sama ya, bukan hanya masalah Dila, tapi masalah teman-teman yang tidak bisa menerima kondisi tubuh. Ada yang sering dikatakan inilah, tidak bisa gemuk-gemuk lah. Jadi kita sama-sama melakukan teknik ini ya, bisa? Bisa. Oke, pertama kita menarik nafas yang panjang, kemudian jangan lupa tutup mata kalian semua. Menarik nafas yang panjang, kemudian keluarkan sampai dapat yang nyaman. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Kalian sudah mendapatkan posisi yang nyaman. Kemudian kalian berbicara dengan yang sisi negatif itu di dalam diri kalian. Seakan-akan itu kalian harus lawan, kalian harus bingkai dengan sisi positif yang ada pada diri kalian. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, dibuka matanya semua. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Apakah karena sudah melakukan teknik tadi ada perubahan dari teman-teman? Apakah sudah mulai tenang? Sudah mulai menerima diri sendiri? Tenang dan menerima diri sendiri. Oke, mungkin karena sedikit lagi kita akan masuk pada sesi akhir, saya mau minta dari masing-masing teman-teman mengeluarkan kesimpulan atau kita akan melakukan evaluasi kesimpulan dari teman-teman semua. Mulai dari Anggi, kesimpulan yang dapat dari konseling ini, atau perasaan Anggi setelah melakukan konseling seperti apa? Setelah saya melakukan kegiatan ini, saya sudah mengetahui bagaimana cara saya untuk berperilaku yang positif. Seperti itu. Saudari Dila? Kalau dari saya, saya sudah bisa menerima apa yang sudah terjadi sekarang, menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan lagi berpikir positif. Oke, kalau dari Fat? Kalau dari saya sudah bisa menerima diri saya sendiri. Saya harus bisa melakukan itu, tapi dengan Niat. Iya, dengan niat. Oke, kalau Milan? Kalau dari saya sudah bisa menerima diri sendiri sih, tapi sedikit. Oke,
Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit mulai menerima diri sendiri. Saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berusaha mungkin kita melakukan itu, apa yang namanya teknik reframing, mengubah sudut pandang kalian dari yang negatif menjadi positif. Bisa ya, kalau teman-teman sudah mulai menerima diri sendiri, bagaimana kira-kira pertemuan selanjutnya kita akan adakan lagi, bisa kan? Bisa. Kalau jika teman-teman belum puas dengan kegiatan kali ini, teman-teman bisa temui saya di ruangan saya ya. Ya, Oke, karena kita sudah masuk pada sesi akhir, alangkah baiknya kita berdoa juga sebelum menutup kegiatan ini. Kali ini saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kali ini, kita alangkah baiknya membaca doa kafaratul majelis. Kalian bisa ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Baiklah, semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai keberkahan dari Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.